Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Juli 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hendrik Lewerisa akui sudah dapat restu Ketum Golkar gandeng Ramli Umasugi di Pilkada Maluku. Bakal calon Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengaku telah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk berpasangan dengan kadernya Ramli Umasugi di Pilkada Maluku 2024. Hal itu disampaikan menyusul pertanyaan dari hasil pertemuannya dengan para petinggi Partai Golkar Selasa 30 Juli 2024 malam. Dijelaskan pertemuan semalam yang berlangsung di rumah dinas Menko Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan itu telah mendapat titik terang. Karena sudah ada kesepakatan politik terkait dukungan Golkar mengarah ke kedua bakal calon yang juga merupakan ketua dari Partai Gerindra dan Golkar di Provinsi Maluku. Sementara untuk Gerindra dan restu Prabowo Subianto, Lewerisa mengaku juga sudah selesai karena telah diumumkan oleh Sekjen beberapa waktu lalu. Meski begitu, Tribuners ia mengaku akan tetap membangun koalisi dengan partai lain. Yang paling esensial itu adalah keputusan politiknya. Ada kemungkinan koalisi partai-partai lain Pasti. Kami sebenarnya begini, Gerindra dan Golkar itu saja sudah menyelesaikan, tapi kami masih penting untuk merangkul dan memohon dukungan dari sepak bola ini besar, untuk luas, untuk kompleks persoalannya, kita butuh menggabungkan semua kekuatan-kekuatan yang ada. Tribuners, total 160 lubang di jalanan Kota Namlea, Maluku, berikut lokasinya. Jalanan di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku ditemukan banyak mengalami kerusakan, mulai dari bundaran RH Jalan Danau Rana, Jalan Husni Hentihu, sampai Jalan Jenderal Sudirman terdapat banyak lubang. Pantauan tribunambon.com Rabu 31 Juli 2024 terdapat 160 titik kerusakan. Berikut rinciannya. Jalan Danau Rana 17 lubang, jalan di kawasan Bandar Angin 33 lubang, bundaran RH 27 lubang, Jalan Husni Hentihu 22 lubang, pertigaan depan warung Timlo 1 lubang besar, dekat kantor Dinas Pendidikan menuju Bukit Tetanggo 22 lubang, dari kantor Bupati sampai Masjid Jami Al-Buruj 4 lubang. Jalan Jenderal Sudirman arah Tugu Tani sampai Simpang 5 30 lubang, Jalan Ikroburu 5 lubang, dari 160 lubang jalan, 9 diantaranya berukuran cukup besar yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Ada 5 lokasi utama dengan kondisi jalan yang sangat parah, diantaranya Jalan Danau Rana dekat kantor Bupati, bundaran RH pertigaan depan warung Timlo, pertigaan dekat Dinas Pendidikan, kawasan Bandar Angin, jalan yang telah disebutkan sering tergenang air ketika hujan, sehingga menyulitkan para pengendara ketika melewati lokasi itu. Salah seorang warga Haldi Ulat mengaku resah dengan kondisi jalan di Kota Namlea. Menurutnya, lubang jalan di Kota Namlea sudah bertahun-tahun rusak dan tidak pernah diperbaiki. Ia menambahkan pemerintah setempat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan rusak tersebut. Tribuners, belasan lampu landmark Langgur rusak, warga nilai Pemda tak peduli.
Belasan lampu taman yang berada di landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malora dirusak oleh orang tak dikenal atau OTK. Selain lampu taman, pohon yang di atas trotoar pun ditebas oleh OTK. Pantauan tribunambon.com Rabu 31 Juli 2024 pukul 11.46 waktu Indonesia Timur. Lampu taman di landmark Langgur yang rusak berada di sisi kiri, kanan, dan belakang jika melintas dari arah Pemda ke Ohojang. Warga sekitar menyebut belasan lampu itu dirusak pasca bentrokan antar kompleks yang beruntun terjadi di kawasan tersebut. Salah satu pedagang Kasman mengatakan pengerusakan terjadi beberapa minggu belakangan. Dia pun menyayangkan hal ini lantaran ikon Langgur tersebut dibangun untuk digunakan oleh warga. Di sisi lain, Pemda Malora juga dinilai cuek dan tak menyelesaikan akar masalah. Lampu taman yang rusak itu juga urung diperbaiki Pemda sehingga terkesan dibiarkan begitu saja. Sementara Kepala Dinas PUPR Malora Herling Priyatna saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp tidak merespon. Update harga bumbu dapur di Pasar Maren Kota Tual. Cabai rawit capai Rp80.000 per kilo. Berikut ini update harga bumbu dapur di Pasar Maren Kota Tual Maluku Rabu 31 Juli 2024. Sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Maren Kota Tual terpantau stabil. Untuk cabai rawit lokal yang diambil dari Hoitel, pedagang menjual dengan kisaran Rp80.000, sedangkan untuk cabai keriting dibanderol dengan Rp70.000 per kilo. Sementara bawang merah masih di harga Rp35.000 per kilo, bawang putih masih stabil tetap di angka Rp45.000 per kilo. Untuk tomat jenis apel mengalami penurunan harga semula Rp25.000, kini turun tipis Rp20.000. Ibu Fatimah, salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Maren Tual, mengatakan untuk sementara harga komoditas bumbu dapur masih terpantau stabil. Dikatakan Pemkot Tual melalui Dinas Teknis setiap pekan turun memantau harga-harga barang di pasaran sehingga jika ada lonjakan harga tidak terlalu tinggi. Barang kakak dari mana barang? Tribun Ambon, Mam. Kalau yang dari Ambon kita jual jadi kita tahu harga. Kalau cabai keriting, Ciri keriting 70 1 kilo dari Ambon, modalnya tonton jual 90. kalau bawang, Mam, Bawang merah harga turun. Sekarang sudah 30 jadi tonton jual 25 bawang merah. Kalau bawang putih memang masih tetap standar dengan 45 karena modalnya 40. kalau tomat, Mam. Tomat 1 kilo 25. Tomat segar yang sini pun bukan dari Ambon. Oke, Mam. Barang kakak dari mana barang? Tribun Ambon, Mam. Oh ya. Bayam 5.000 abang.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, jelang HUT ke-79 RI, pedagang ramai jual bendera merah putih di Masohi, Maluku Tengah. Menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-17 RI, penjual bendera merah putih mulai ramai menjajakan dagangannya di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng. Para penjual musiman itu terpantau sudah memajang aneka jenis bendera pada pepohonan dan tiang lampu sepanjang trotoar Jalanan Abdullah Solisa Rabu 31 Juli 2024 siang. Mulai dari trotoar di kawasan Bengkel Alfa Motors hingga sejumlah titik di ruas jalan utama kota bertajuk Pamahan Nusa itu. Mas Adun, salah satu penjual bendera merah putih di Kota Tua, mengaku sudah berjualan sejak 2 pekan lalu. Kata dia, saat ini stok yang disediakan sebanyak 2.000 lembar bendera, terdiri dari berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Mulai dari yang berbentuk persegi panjang, seperti umbul-umbul dengan motif gergaji, merah putih motif kuda laut, hingga aksesoris dan bentangan pintu gerbang. Harganya pun bervariasi tergantung ukuran dan bentuknya. Untuk bendera ukuran 25 cm yang biasa dipasang di bagian spion motor misalnya, per lembarnya dihargai Rp5.000. Sedangkan bendera berukuran 90 cm dihargai Rp20.000. Sementara itu untuk bendera ukuran 150 sampai 190 cm senilai Rp35.000 hingga Rp50.000. Beda lagi dengan bendera gedung berukuran panjang 3,5 meter sampai 10 meter dihargai mulai dari Rp120.000 hingga Rp250.000 untuk ukuran terbesar. Sementara itu harga umpul-umpul gedung ukuran panjang 2 meter sampai 3 meter itu dipatok mulai Rp200.000 hingga Rp300.000. Untuk patokan harga ini, Adun mengaku masih bisa dinego pembeli untuk spesial Hari Kemerdekaan tahun ini. Ini benderanya lapaknya milik Mas Adun, ya, salah satu pedagang musiman dari Garut, Jawa Barat, yang memang biasanya menjelang ataupun menyusun 17 Agustus 1945 di tahun 2024 kali ini, Tribuners. Nih, ada bendera cukup lumayan murah-murah ya ini. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.